Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Aceh yang telah berkenan hadir beserta seluruh rombongan termasuk anggota DPR Aceh. Yang sama kita hormati Bapak PJ Bupati Aceh Singkil serta Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Pak Sekda, Pak Ketua MPU, para tokoh masyarakat juga hadir bersama kita, Bapak Profesor Haji Daman Hudi Basir, seluruhnya hadirin wal hadirat yang berbahagia. Izinkan kami membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tetapi sebelum tadi naik sudah dibatasi oleh panitia waktu 20 menit. 15 menit. Bapak Ibu yang kami muliakan, Tuan Syekh Abdul Rauf seorang ulama besar, lahir di Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, di sebuah desa, di sebuah dusun yang dikenal dengan Uruk Datah, yaitu pada tahun 1615 versi D.A. Ringkes. Tapi ada versi lain yang mengatakan beliau dilahirkan pada tahun 1001 Hijriah. Ayah beliau bernama Syekh Ali Al-Fansuri, Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Kemudian ibunya bernama Aminah. Beliau seorang yang rajin sekali menuntut ilmu pengetahuan. Pergi ke Arab, sebelum ke Arab pergi ke Barus, belajar ke Aceh, belajar kepada Syekh Samsuddin Samatrani. Beliau juga sempat belajar kepada ayahnya. Gurunya banyak, bukan cuma satu. Belajar ilmu pengetahuan tak kenal lelah, tak kenal capek sampai ke Timur Tengah. Bahkan sebelum sampai naik haji, karena pada saat itu beliau belajar sambil naik haji, itu di mana desa, di mana tempat ada ulama, beliau datang soan, minta ilmu, belajar. Makanya gurunya banyak. Ada gurunya Syekh Ahmad Al-Qusasi, ada gurunya Ibrahim Al-Qurani dan lain-lain. Banyak. Di Doha ada, di Qatar ada, di India ada, banyak. Kemudian setelah 19 tahun beliau di kota Madinah dan Makkah di tanah Arab, ditulisnya dalam kitab Umdatul Muhtajin. Setelah 19 tahun lamanya saya belajar, lalu saya pulang ke tanah kelahirannya yaitu Aceh. Tapi ada yang mengatakan begitu beliau pulang ke Aceh, beliau sempat ziarah ke makam orang tuanya yaitu di desa Tanjung Mas. Yang insya Allah besok kalau tak ada halangan kita ziarah sama-sama di makam ayah beliau Syekh Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Beliau juga ziarah ke Barus, kemudian ziarah ke makam Syekh Samsuddin Samatrani. Lalu baliklah beliau ke Aceh, diangkat oleh Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah menjadi Qadi Malikul Adil Mufti Aceh kala itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitulah perjalanannya. Selama tinggal di Aceh, beliau sekali-sekali pulang kampung, tengok kawan. Pada saat itu ketika pulang kampung, orang tanya, apa oleh-oleh? Apa oleh-oleh Tuan Guru? Tuan Guru tolonglah kasih kami nasihat. Makanya ketika Tuan Syekh pulang ke Singkil, itu banyak kitab-kitabnya. Kadang dia tulis sikit, ini nasihat untuk kamu, ini nasihat untuk kamu. Dia tulis seperti itu. Di sebelah kiri kami, di sini ada kitab-kitab Tuan Syekh yang mungkin nanti bisa kita lihat sama-sama. Ada Al-Quran tulisan tangan. Ada kitab Umdatul Muhtajin, di dunia cuma ada 7. Ada di Tanoh Abe, ada di Makassar, ada di Sumatera Barat, ada di Museum Banda Aceh, ada di Museum Jakarta, ada di Singkil rupanya satu. Merupakan kebanggaan bagi kita. Ada kitab Tuan Syekh Abdul Rauf di Singkil, ditulis dengan tulisan tangan. Saya terawang itu kertasnya. Itu sekitar 300 tahun umurnya. Kalau kertas zaman sekarang di Terawang tidak ada gambar. Kalau kertas zaman dulu di Terawang ada capnya, ada mereknya. Itulah kitab Umdatul Muhtajin. Ada juga kitab satu lagi karya Syekh Abdul Rauf, kitab Risalah Tanbih. Ada juga Al-Quran dan ada tongkat Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Ada banyak sebetulnya peninggalan beliau yang barangkali tidak berhasil diselamatkan karena berbagai faktor. Tapi alhamdulillah hari ini disingkil masih dijaga. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah Tuan Syekh Abdul Rauf sukses menjadi seorang ulama yang terkenal. Pernah menjadi Qadi Malikul Adil, tulisnya kitab Mir'atut Tullab, yang kitab itu menjadi rujukan seluruh hakim di seluruh kerajaan Aceh sampai ke Malaysia. Maka ada muridnya di Malaysia, ada muridnya di Sumatera Barat, Syekh Burhanuddin Ulakan, ada di Jawa Barat, Syekh Muhi Pamijahan, ada Gua Pamijahan di sana, ada juga di beberapa tempat lain. Itulah beliau menulis kitab, beliau sebarkan, ada satu kitabnya, namanya Kitab Turjuman Al-Mustafid. Kitab pertama yang menerjemahkan Al-Quran menjadi bahasa Indonesia. Di seluruh dunia pada masa itu tak ada satupun Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Datang Tuan Syekh Abdul Rauf yang orang singkil, yang orang kampung, diterjemahkannya Al-Quran itu dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Pertama di dunia, nama kitabnya Turjuman Al-Mustafid. Maka rasa-rasanya kalau kita mau kenang-kenang, apa yang bisa kita kenang-kenang dari hadiah Tuan Syekh yang telah terjemahkan Al-Quran. Makanya kemarin itu ada semacam usulan, bagaimana kalau kita buat 1.0 peringatan terjemah Al-Quran bahasa Indonesia pertama di Asia Tenggara. Bukan di Malaysia, bukan di Singapura, bukan pula di tempat lain, tapi di Aceh, yaitu Aceh Singkil. Insya Allah, amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitulah rupanya ada ulama besar yang kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kita lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Sampai kita kadang lupa sejarah. Tengoklah Aceh Singkil. Tadi sudah disinggung oleh Bapak PJ Bupati, oleh Kiai Haji, guru kami Kiai Haji Rosman Hasmi. Di Singkil sekarang Bapak Ibu, kalau orang masuk khususnya di berbatasan, masuk dari Sumatera Utara, tak ada bedanya Sumatera Utara dengan Singkil. Tak ada bedanya Sumatera Utara dengan Aceh. Masih juga berkeliaran dia di situ. Maka kami usulkan, bagaimana kalau sekira-kira kita buat satu Aceh landmark, penanda bahwa begitu orang sudah masuk di Aceh, oh ini Aceh. Ada di situ rest area dengan gaya Islamnya, nuansa keislaman. Ada di situ musallanya, ada di situ tempat minum kopi shop. Kalau di belah timur, masuk kita lewat dari Banda Aceh ke Medan, itu sudah banyak rest area. Di mana kita mau sholat banyak situ masjid. Tapi jangan coba masuk dari Tapanuli Tengah. Susah kita temukan masjid. Air pun susah. Maka alangkah bahagianya kita kalau seandainya orang ketika masuk ke Aceh Singkil sudah kelihatan nuansa Acehnya. Karena ada di situ masjid, ada rest area, ada orang Aceh yang pemulia jame, yang toleran, yang menghargai tamu. Ada orang Aceh yang cukup baik bersahabat dengan orang yang bukan Aceh. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Landmark Aceh, di situ ada rest area dan di situ juga ada UMKM. Orang bisa jualan. Sekarang kalau kita jalan ke Lembalno perbatasan dekat sekali dengan Sumatera Utara. Bahkan kemarin sempat viral di Google itu Lembalno sudah masuk ke provinsi Sumatera Utara. Padahal itu Aceh. Mungkin kalau kita lupakan 10 tahun lagi itu betul-betul masuk Sumatera Utara. Heran kita. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan para orang tua kita, para abang-abang kita, pemimpin kita, Bapak PJ Gubernur, PJ Bupati, insya Allah kita harapkan nanti ada penanda, tandanya orang sudah berada di Aceh, wilayah Tapanuli Tengah dan Aceh. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami sangat senang sekali diberikan kesempatan. Sebetulnya ini tadi bukan saya yang menyampaikan. Ini yang menyampaikan adalah guru kami Bapak Haji Muhammad Pohri. Memang di Singkil alhamdulillah ada juga sudah mulai mengikut Tuan Syekh Abdul Rauf. Dan itu barangkali karena karomah beliau. Sudah mulai kita ikut, sudah mulai kita berkat dorongan para orang tua. Berkat dorongan, dukungan pemerintah sudah ada. Ini manakib ditulis oleh banyak orang, 7 orang. Ada guru kami Dr. Andes Haji Muhammad Pohri, ada Profesor Dr. Tengku Haji Damanhuri Basir, ada Bapak Sadri Ondang Jaya, ada Bapak Jakirun Pohan, ada Ustadz Khalidin,
ada Tengku Azwaram Nur, ada saudara kita Wan Harlingga. Banyak juga sudah penulis di Aceh Singkil ini. Mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah dapat kita wujudkan penulis-penulis baru. Dulu belum ada listrik, Tuan Syekh naik perahu. Besok kita lihat disitulah Tuan Syekh naik perahu, pergi ke Singkil dulu, baru pergi ke Barus. Naik perahu, belum ada listrik, belum ada bot. Belum ada bot. Bisa karang kitab 22 kalau kata Ringkes, 41 kalau kata saya, 73 kalau kata peneliti lainnya. 2 tahun saya teliti Syekh Abdul Rauf As-Singkili, langsung turun ke bawah, ternyata kitab Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili banyak jumlahnya. Mudah-mudahan, alhamdulillah ini pertama sekali kita peringati Haul Syekh Abdul Rauf. Tahun-tahun selanjutnya kita peringati lagi. Syekh Abdul Rauf itu tulis kitab Mir'atut Tulab. Mir'atut Tulab itu diambil dari Fathul Wahab. Fathul Wahab itu syarah dari Minhajut Talibin karya Imam Nawawi. Syekh Jalaluddin Mahalli syarahkan Minhajut Talibin, Mahalli yang dipelajari oleh pesantren, dipelajari di pondok-pondok pesantren, sama isinya dengan yang disyarahkan oleh Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Artinya ruh pondok pesantren itu sama ilmunya dengan ulama-ulama se-Indonesia. Alhamdulillah. Maka inilah hadir para santri, ikut melihat, ikut meramaikan, ikut memperingati Haul Syekh Abdul Rauf. Mudah-mudahan sama juga semangatnya. Kami alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah takdirnya saya diberi kesempatan bicara pada kesempatan ini. Ada saya tulis satu buku, judulnya Riwayat Hidup Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kalau Bapak PJ berkenan, insya Allah akan saya serahkan kepada Bapak PJ. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mohon izin Bapak PJ. Mohon bagian dokumentasi untuk mengambil. Baik, kami persilahkan untuk kembali.